sini saya akan lebih menekankan pada 3 poin yang bisa kita pelajari dari indikator RSI ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Di video kali ini kita akan bahas mengenai indikator RSI ya. Mungkin di video yang lama itu sudah ada, cuman di sini saya akan lebih menekankan pada 3 poin yang bisa kita pelajari dari indikator RSI ini. Yang pertama, indikator RSI ini bisa digunakan untuk mendeteksi arah dari market ya. Dan kemudian yang kedua, indikator RSI ini bisa diidentifikasikan untuk mengindikasikan momentum dari harga ya, ada overbought, ada oversold ya, dan juga area jenuh beli dan juga area jenuh jual. Kemudian nanti perkembangannya di area jenuh beli dan jenuh jual ini teman-teman bisa dapatkan area supply and demand ya nanti pada pengembangannya. Lalu yang ketiga, indikator RSI bisa digunakan untuk divergen ya, identifikasi divergen. Nah, oke, sekarang langsung saja kita buka pada chartnya. Di sini saya buka pada pair gold ya. Kalau teman-teman ikut di grup Telegram, pasti sudah tahu yang saya bahas itu cuman gold, dan gold terus ya. Karena memang ada alasannya juga ya. Kalau mau bahas market yang lain, oke sih mungkin menarik, cuman karena saya lebih suka trading di gold, jadi makanya paling banyak saya bahas itu mengenai gold ya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk membahas di pair yang lain juga, karena itu bisa dijadikan sebagai contoh untuk pembelajaran. Oke, kita langsung masukkan kita pasang ya indikator ini. RSI itu relatif strength index ya, jadi nggak disingkat tulisannya di sini, jadi teman-teman bisa langsung pasang saja. Untuk periode yang saya pakai periode 6 ini supaya lebih tajam dalam mengindikasikan momentumnya ya. Nah, untuk identifikasinya seperti ini teman-teman. Jadi kita pertama pakai identifikasi untuk tren ya, identifikasi untuk tren. Untuk identifikasi untuk tren sebenarnya pakai periode 6 ini kurang cocok ya, jadi lebih cocok ke periode defaultnya. Ini saya reset terlebih dahulu 14 ya. Nah, dengan menggunakan periode 14 ini akan lebih pas. Sekarang tinggal kita cari kita pasang garis tren ya di sini. Nah, kita bisa dapat gambaran bahwa pergerakan harga emas pada saat ini itu masih naik, dan ketika garis tren ini tertembus ya, artinya garis tren itu tertembus di area sini. Nah, maka di sini terjadilah perubahan arah harga emas yang kemudian langsung turun ya, beranjak turun. Nah, coba kita cek pada market-market sebelumnya apakah pergerakannya sama ya. Nah, di sini pun ini terlihat cenderung turun marketnya ya, dan di RSI kita bisa dapat bahwa marketnya juga turun ya. Nah, ketika harga itu menembus lalu berubahlah tren itu menjadi naik ini. Penembusannya itu tepat pada saat candle pertama dia mulai beranjak naik ke atas. Ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang masih kesulitan untuk menentukan arah dari tren ya, bisa pakai indikator RSI juga ternyata ya. Karena biasanya indikator RSI itu diidentifikasikan sebagai indikator yang hanya mendeteksi dari overbought dan oversold. Ternyata sekarang kita tahu bahwa bisa nih buat identifikasi pada arah tren ya. Oke, untuk arah tren selesai, kita cari titik overbought dan oversold sekarang ya. Untuk momentumnya berarti saya butuh settingan periode ke periode 6. Nah, periodenya ada 2 berarti ya, ada 6 dan juga 14. Atau kalau mau teman-teman hafalkan ya yang 6 saja. Yang 14 kan itu tinggal di reset saja ya, di settingan ulang untuk mendeteksi dari arah tren ya. Nah, sekarang indikator RSI ini mengindikasikan terjadinya overbought
ya, overbought atau oversold atau area jenuh beli ataupun area jenuh jual itu pada level 30 dan juga 70. Perhatikan di sini ada 3 level ya, 30, 50 dan juga 70. Level 30 ketika RSI itu ada di bawah level 30 ya, artinya market pada saat itu sedang jenuh untuk jual. Ya, dan ketika RSI ada di atas dari level 70, artinya market pada saat itu sedang jenuh untuk beli. Nah, sekarang kita ketemu banyak pola di sini ya, banyak kondisi di mana RSI itu ada di atas level 70 dan juga ada di bawah dari level 30 nih di sini ya. Nah, sekarang apakah ketika kita mengerti atau kita menemukan level jenuh jual atau jenuh beli ini itu adalah tanda-tanda kita harus entry posisi? Tidak, teman-teman ya. Di sini adalah tanda-tanda bahwa kita akan menemukan momentum sebaliknya ya, momentum sebaliknya. Jadi kita nggak harus, oh ini sudah jenuh jual nih, kita harus entry posisi sell gitu. Nggak harus seperti itu ya. Bisa saja ketika terjadi momentum jenuh jual ataupun jenuh beli itu hanya sebatas koreksi saja dari misalnya tren naik ya, berarti koreksi yang terjadi adalah tren turun. Yang akan kita lakukan di sini adalah kita bisa menemukan level supply and demand ya. Jadi kita bisa tandai dengan menggunakan rectangle ya, dengan bentuk kotak seperti ini. Oh, di sini berarti ada area jenuh belinya ya. Kalau kita tarik ke sini, oh ternyata benar teman-teman ya. Di sini harga itu 3 kali berusaha untuk menembus, akhirnya di sini tertembuslah. Nah, dengan strategi ini maka kita itu bisa open posisinya di sini, bukan pada saat terjadinya sell gitu ya. Jadi dari identifikasi pada puncak pada area jenuh beli ataupun jenuh jual itu yang bisa kita dapati adalah level atau area supply and demand ya, yang kemudian ketika tertembus maka terjadilah konfirmasi kita bisa entry posisi baik. Kalau kita gabungkan strategi ini dengan menggunakan volume ya, maka penembusan itu biasanya volumenya tinggi. Nah, kita lihat nih, terjadi volume yang tinggi, artinya ini adalah titik valid untuk kita entry posisi ya. Dan ketika kita entry posisi, berapa yang kita dapat di sini dengan menggunakan time frame H1 dan kita keep ya, nginep sampai ya ini 1 hari lah, tapi sekitar 24 jam lah ya, dari malam hari sampai dengan siang hari itu kita bisa dapat 640 pip teman-teman. Bayangkan dengan strategi yang cukup sederhana seperti ini ya. Oke, ini adalah contoh dari jenuh beli ya, jenuh beli yang bisa kita dapatkan. Sekarang kita di sini ada contoh untuk jenuh jual di sini ya. Bisa kita tandai dengan menggunakan objek rectangle ya. Oke, ternyata di sini ada area jenuh jual ya. Dan kalau kita tarik ke depan karena marketnya sudah naik tinggi ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita tarik ke belakang, di sini ternyata ada saat dimana harga itu berusaha untuk menembus ke atas ya, level supply and demand-nya ini, dan kemudian balik lagi dan barulah tertembus. Jadi fungsinya untuk itu ya, artinya di sini kembali lagi pada level support dan resisten, karena memang supply and demand ini kan bisa dimanfaatkan untuk support resisten ya, sebagai support resisten ya. Nah, dengan menggunakan strategi support resisten itu sebenarnya cukup mudah ya. Saya banyak video pembahasan mengenai support resisten, jadi bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya juga. Nah, lalu yang terakhir itu adalah divergent. Divergent itu kondisi di mana harga itu kan pasti membentuk puncak dan juga lembah ya, puncak dan juga lembah, atau puncak 1 dan puncak 2 yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda ya. Kalau kita abaikan dulu pakai indikator ya, kita nggak pakai indikator lah. Contoh di sini. Ini saya hapus dulu biar kita fokus ke chartnya ya. Di sini kita dapati ada 2 puncak 1 dan puncak 2 ya. Puncak 1 dan puncak 2. Dan puncak 1 dan puncak 2 itu ketinggiannya berbeda. Puncak 1 lebih rendah ketimbang puncak 2. Nah, lalu apa
hubungannya? Pada indikator RSI, ketika harga itu membentuk puncak ataupun membentuk lembah, indikator RSI pasti juga membentuk puncak ataupun membentuk lembahnya. Coba kita perhatikan nih, harusnya puncak yang normal ketika puncak itu semakin tinggi, maka di indikator juga semakin tinggi. Tetapi yang kita temukan di sini itu ada divergen, ya. Artinya divergen itu menandakan bahwa market akan terjadi koreksi yang lebih dalam, ya. Di sini kita menemukan divergen di mana puncaknya itu berbeda, ya. Puncaknya berbeda dengan indikator. Puncak yang ada di candlestick berbeda dengan indikator bentuknya. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Jangan-jangan terjadi harga tiba-tiba turun. Yang padahal saya sudah umumkan di beberapa grup bahwa tren emas itu masih bisa naik, cuman berdasarkan indikator RSI ini, oh ternyata ada divergen dan kemungkinan harga mungkin bisa turun ya dari sini karena juga di sini ada divergen ya. Lalu kalau kita perhatikan harganya masih berusaha untuk menembus support di area ini ya. Dan kalau area support ini tertembus artinya divergen itu terkonfirmasi untuk harganya turun ya. Nah, untuk menyikapi untuk strategi menggunakan divergen ini itu sebenarnya lebih kita akan lebih baik ketika mendeteksi divergen itu pada saat harganya masih di puncak ya, atau pada indikator RSI-nya itu juga masih ada di puncak, maka kita bisa dapat kesempatan atau momentum yang lebih baik. Kita bisa dapat selisih harga yang lebih baik seperti itu. Tetapi kalau sudah kondisinya seperti ini, artinya ini mengindikasikan oh benar ya, ini bahwa ketika muncul divergen ini harganya akan terjadi koreksi seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing singkat saya mengenai indikator RSI. Ternyata indikator RSI ini juga bisa digunakan untuk tiga cara untuk mengindikasi ya. Buat teman-teman yang pengen belajar trading lebih detail ya, teman-teman bisa bergabung di gainhunter.com/free ya. Teman-teman akan dapat layanan gratis selama 14 hari ketika daftar di sini. Kalau teman-teman mau belajar yang lebih advance bisa ikut gainhunter.com/tradernewbie-tobat ya. Lalu kalau teman-teman mau konsultasi dengan saya, teman-teman bisa langsung akses di gainhunter.com/mastery ya. Kelas saya buka lagi, silakan teman-teman bisa gabung di Gainhunter. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.